Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Kumala Dewi dengan NIM A1S11972. Saya dari kelas R003, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah. Materi pertama yaitu konsep dasar program bimbingan dan konseling komprehensif. Pengertiannya itu sendiri yaitu bimbingan dan konseling komprehensif diprogramkan untuk semua siswa. Artinya, bahwa semua peserta didik hukumnya itu wajib memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Sehingga image atau persepsi bahwa fokus bimbingan dan konseling hanyalah pada siswa yang bermasalah saja akan hilang. Oleh karena itu, dalam bimbingan dan konseling komprehensif perlu diperhatikan yang pertama itu ruang lingkup yang menyeluruh. Lalu yang kedua dirancang untuk lebih berorientasi pada pencegahan. Dan yang ketiga yaitu tujuan pengembangannya potensi peserta didik. Selanjutnya, tujuan program bimbingan dan konseling komprehensif itu sendiri yaitu penyusunan program BK di sekolah adalah untuk mengatur kegiatan agar berjalan secara lancar, efektif dan efisien serta dapat dievaluasi baik program, proses dan hasilnya. Lalu prinsip pelaksanaannya itu ada 4. Yang pertama, diri individu mempunyai potensi dan pendidikan hendaklah membantu mengembangkan potensinya. Yang kedua, bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak adalah unik. Yang ketiga, bimbingan merupakan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Dan yang keempat yaitu bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan oleh ahli yang telah mengikuti latihan khusus. Materi kedua yaitu prosedur penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif. Ada beberapa prosedur penyusunan program. Yang pertama itu ada rasional. Rasional ini adalah rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah atau madrasah. Rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat termasuk para peserta didik, dan hal-hal lain yang relevan. Lalu yang kedua yaitu ada dasar hukum. Dasar hukum ini dicantumkan menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. Dan selanjutnya itu ada visi dan misi. Nah, pada bagian ini itu dikemukakan visi dan misi program BK yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan program BK bagi konseli berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseli. Selanjutnya, ada deskripsi kebutuhan. Rumusan hasil atau need assessment, penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rumusan ini tiada lain adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni standar kompetensi kemandirian yang disepakati bersama. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini dirumuskan yaitu apa yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Perumusan tujuan BK dapat merujuk pada SKKPD. Lalu ada menentukan komponen program. Komponen program itu meliputi komponen pelayanan dasar, komponen pelayanan responsif, komponen pelayanan perencanaan individu, dan komponen dukungan sistem atau manajemen. Nah, selanjutnya ada prosedur lainnya seperti bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau optik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, dan juga anggaran biaya. Materi yang ketiga yaitu program bimbingan dan konseling.
Strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan. Yang pertama, pelayanan dasar melalui bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Yang kedua, pelayanan responsif melalui konseling individual, konseling kelompok, bimbingan teman sebaya, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, referral, dan kunjungan rumah. Yang ketiga yaitu perencanaan individual melalui penilaian diri, penempatan dan penyaluran, dan yang keempat dukungan sistem melalui pengembangan profesi dan manajemen program. Selanjutnya, materi keempat yaitu prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Prosedur evaluasi program. Prosedur evaluasi program merujuk pada teknik evaluasi program yang operasional sehingga mencakup urutan tahap-tahap yang dilakukan jika akan melakukan evaluasi program. Tahap pelaksanaan evaluasi program. Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena dengan penetapan tujuan inilah para evaluator akan memulai langkah awal dalam penilaiannya. Berdasarkan tujuan ini, evaluator akan mengetahui apakah dalam perencanaan program bimbingan dan konseling telah sesuai dengan kegiatan-kegiatan dalam perencanaan program bimbingan dan konseling tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam penentuan tujuan terkait dengan langkah-langkah kegiatan dalam perencanaan program yang meliputi apakah guru pembimbing sudah mendasarkan pada kajian tentang produk hukum yang berlaku, apakah guru pembimbing sudah menyusun visi dan misi dalam bimbingan dan konseling, apakah guru pembimbing telah membuat tujuan dalam setiap pengembangan tema bimbingan, mendeskripsikan komponen program, kebutuhan peserta didik, dan apakah guru pembimbing telah menentukan tujuan masing-masing layanan. Selanjutnya, apakah guru pembimbing telah menyusun rencana penilaian dan tujuan penggunaan biaya dalam bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya yaitu ada menentukan kriteria evaluasi. Menentukan kriteria evaluasi ini merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan dan aktivitas. Artinya, berdasarkan kriteria tersebut, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil. Dalam evaluasi terdapat 3 istilah yang berkaitan yaitu variabel, indikator, dan kriteria. Variabel ini merupakan aspek atau masalah tertentu yang akan diteliti atau dinilai. Setiap variabel dapat dikembangkan menjadi indikator-indikator dan deskriptor sehingga dapat diukur dan menghasilkan data yang diinginkan. Pengembangan indikator dan deskriptor berdasarkan teori-teori atau konsep ilmiah tentang variabel tersebut atau menggunakan fakta empiris berdasarkan pengamatan lapangan. Selanjutnya, indikator dan deskriptor dikembangkan menjadi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Instrumen yang telah dikembangkan kemudian diukur tingkat validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang valid dan reliable dapat digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan kriteria. Nah, kriteria dalam penilaian program bimbingan dan konseling didasarkan pada hasil kajian teoritis, keyakinan, pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Selanjutnya ada memilih instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. Dalam penilaian proses, dalam bimbingan dan konseling, jenis instrumen yang digunakan meliputi angket, kuesioner, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil analisis data setiap indikator selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang ada pada indikator sehingga dapat disimpulkan apakah
setiap indikator dalam pelaksanaan program bimbingan telah sesuai atau belum. Yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Berdasarkan analisis data, maka selanjutnya disusunlah laporan pelaksanaan penilaian proses dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu akuntabilitas bimbingan dan konseling. Pengertiannya itu sendiri yaitu penilaian atau evaluasi dalam bimbingan dan konseling adalah proses untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan mengenai kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan melakukan penilaian, guru pembimbing atau konselor pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki kinerja profesionalnya. Dan inilah bentuk akuntabilitas guru pembimbing atau konselor terhadap stakeholders. Komponennya yaitu menurut Furqan dan Badrujaman tahun 2014, memaparkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keadaan dinamis yang dipengaruhi oleh komponen-komponen yang dipandang sebagai indikator yang menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas. Komponen-komponen akuntabilitas adalah menerima tanggung jawab, komunikasi, penjelasan kepada stakeholder, umpan balik, dan perbaikan program. Materi yang terakhir yaitu rencana anggaran biaya atau RAP bimbingan dan konseling. RAP BK ini yaitu rencana anggaran biaya yang didefinisikan sebagai perkiraan perhitungan atas banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan alat dan upah serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek BK. Jadi cukup sekian review materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.